Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Yohanes Peter Pedor Pereira, Sarjana Teknik Magister Arsitektur, salah satu dosen di program studi Teknik Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Nusa Nipah. Salah satu mata kuliah yang saya ampu di program studi ini yaitu mata kuliah gambar teknik bagi mahasiswa arsitektur semester 1 dengan jumlah SKS sebanyak 3 SKS. Mata kuliah ini berisikan pembelajaran mengenai dasar-dasar gambar teknik bagi mahasiswa agar mampu membaca dan membuat gambar teknik, khususnya gambar konstruksi, soft drawing, mechanical, electrical, plumbing, dan juga gambar struktur. Adapun pokok bahasan yang dipelajari dalam mata kuliah ini yaitu prarencana proyek, gambar proyek, kelengkapan gambar dan alat gambar, dasar-dasar teknik gambar, gambar perspektif, gambar potongan, proyeksi kuadran 1 dan kuadran 3, media gambar menggunakan komputer, gambar rencana kerja, gambar mekanikal, elektrikal, dan utilitas, dan penyelesaian soft drawing. Perkuliahan ini juga dilengkapi dengan beberapa tugas, yaitu tugas besar dan tugas kecil. Tugas besar dikerjakan dengan jangka waktu selama 1 semester, sedangkan tugas kecil dikerjakan dengan jangka waktu 1 minggu. Tugas besar yang diberikan untuk mata kuliah ini yaitu mencari soft drawing atau gambar kerja sebuah bangunan rumah tinggal atau fungsi sederhana yang lengkap dan digambarkan kembali secara utuh. Kemudian tugas kecil yaitu menggambar beberapa garis singgung, kemudian menggambar perspektif, menggambar potongan dari beberapa objek, kemudian menggambar proyeksi kuadran 1 dan kuadran 3, dan juga menghasilkan gambar mekanikal, elektrikal, dan plumbing dari gambar kerja yang telah diberikan untuk tugas besar. Adapun kriteria penilaian untuk mata kuliah ini terdiri atas penilaian diskusi dan juga penilaian tugas mandiri, di mana masing-masing penilaian ini terdiri atas 3 aspek. Untuk penilaian diskusi, aspek yang pertama yang dinilai yaitu kemampuan presentasi sebesar 20%, kemampuan berargumentasi sebesar 40%, dan kemampuan mengambil solusi sebesar 40%. Sedangkan penilaian untuk tugas mandiri juga dilihat dari 3 aspek. Yang pertama, kejelasan atau kebenaran jawaban sebesar 60%, kerapian laporan atau gambar sebesar 20%, dan ketepatan waktu pengerjaan sebesar 20%. Untuk media pembelajaran mata kuliah gambar teknik ini selain menggunakan tatap muka juga menggunakan media online, yaitu dengan menggunakan Microsoft Teams. Dila, sudah selesai? Ada permasalahan mungkin? Belum, Pak. Belum selesai, tapi ada masalah tidak kira-kira dengan yang kemarin? Bisa dikerjakan, bisa dipahami? Bisa, tapi susah. Tapi apa? Susah. Apanya yang susah? Itu yang saya mau cari tahu, apanya yang susah? Bingung, Pak, mau gambarnya tuh dari mana begitu. Bingung. Oh iya, oke. Baik, jadi saya ingin tunjukkan sebelum masuk ke materi selanjutnya. Jadi bagi yang mungkin masih belum paham atau masih ragu-ragu untuk menggambar, nah saya akan kasih, ya kalau yang lain mungkin punya kendala yang sama, mungkin bisa lihat contoh simulasi lah, istilahnya simulasi dari 3 objek ya. Jadi ada 3 objek yang saya kasih ke kalian. 3 objek yang saya minta diproyeksikan ya, tampak 3 pandangan ya. Tampak depan, tampak samping kiri kanan, tampak atas, seperti itu dengan tampak belakang. Dari 3, saya coba share dulu. Kalau kalian masih ingat bentuknya,
Nah, sabar. Nah, saya mencoba membuat simulasi dari aplikasi 3D. Jadi gambar yang tugas itu kan 3D itu, 3 dimensi. Dan kemudian saya minta kalian proyeksikan menjadi 2 dimensi. Ya kan? Tugasnya. Silakan kalian mau lihat dari tampak samping, tampak depan, silakan. Cuma saya akan menunjukkan simulasinya seperti ini. Sudah kelihatan belum di layarnya? Layar kalian. Mungkin masih sinyalnya masih naik turun ini. Sudah, Pak, sudah? sudah, Pak. Sudah, Pak. Iya, Pak, sudah. Iya. Baik, ini aplikasi untuk membantu kita menggambar yang biasa juga digunakan oleh para desainer. Salah satunya juga saya pakai ini untuk SketchUp, untuk menggambar 3 dimensi. Nah, tugas yang saya berikan ke kalian itu bentuk-bentuknya seperti ini, iya kan? Nah, bentuk-bentuk yang saya berikan ke kalian untuk tugas itu seperti ini. Saya coba tunjukkan kembali tugasnya. Duh, berat. Nah, ini kan tugasnya. Bentuk-bentuk ini. Nah, saya minta kalian proyeksikan gambar ini. Nah, seperti ini. Kita ambil contoh satu objek. Nah, ini adalah perspektif atau wujud dari satu objek dilihat secara 3 dimensi ya. Wujud 3 dimensi suatu objek. Nah, bagaimana kita memproyeksikan objek ini? Ya, baik kuadran 1 maupun kuadran 3. Silakan kalian mau pakai yang mana, kuadran 1 atau kuadran 3. Yang saya inginkan itu ada pandangan depan, samping, dan atas. Depan, samping, dan atas. Oke, contohnya kita ambil tampak depannya dari sisi sebelah sini. Nah, kira-kira kalian bisa mereka-reka atau coba melihat kira-kira bentuk 2 dimensi atau paralel proyeksinya jika dilihat dari sisi sebelah sini seperti apa? Coba. Nah, dengan aplikasi ini kita memudahkan kita untuk bisa melihat. Kita coba lihat. Nah, oke. Sedikit lagi. Nah, ini masih proyeksi. Masih perspektif. Masih perspektif ini. Nah, ini kan jika kita lihat dari samping atau depan tadi saya lupa. Kita lihat dari samping dan kita buat dia menjadi 2 dimensi. Nah, ini dia bentuk proyeksi jika dilihat dari samping. Jadi gambarnya ya cuma ini. Bulat, segitiga, kemudian kotak. Nah, demikian pula kalau kita melihat dari depannya, ini dari samping, saya katakan dari samping. Kan objeknya begini. Sekarang kita lihat dari sisi depan. Kira-kira bagaimana dia bentuknya? Kita coba pelan-pelan. Oke. Nah, gini dia jadinya. Ini proyeksi terhadap pandangan dari depan. Jadi digambarkan seperti ini dia, kelihatan dari depannya. Kalau yang tadi dari samping. Sekarang kita dari samping kiri. Sekarang kita lihat dari samping kanan. Kira-kira seperti apa dia? Nah, ini dia samping kanannya. Ya, kurang lebih mendekati dengan yang di depan tadi. Samping kiri, cuma memang dia berbeda muka belakangnya. Seperti di mirror, dicerminkan posisinya. Nah, kemudian kita apabila melihat dari belakang, tampilannya seperti apa jika kita proyeksikan dari belakang? Seperti ini. Jadi digambarkan seperti ini. Jika dilihat dari belakang, dilihat dari samping seperti ini. Dilihat dari depan seperti ini. Dan dilihat dari samping juga seperti ini. Kalau dari atas seperti apa?
Nah, kita lihat dari atas. Bisa seperti ini. Oke, saya coba ini dulu. Nah, bisa seperti ini. Atau kalian putar gambarnya juga silakan. Bisa seperti ini. Nah, jadi seperti itu kalau dari atas. Nah, itu salah satu contoh yang bisa saya berikan ke kalian untuk objek yang ini. Yang di tugasnya itu kan ada 3. 1, 2, dan 3. Nah, proses proyeksinya kurang lebih sama seperti itu. Jadi intinya di proses ya. Kalau prosesnya kalian pahami, saya rasa yang lain ini tidak masalah lah. Nah, kira-kira sampai di sini ada pertanyaan untuk proyeksi tugas Gia itu. Jadi ada 3 objek ya. Kira-kira bisa paham apa yang saya minta, apa yang saya maksudkan? Jadi membuat proyeksi dari 3 gambar ini. 3 objek. Fadila, kira-kira bagaimana? Sudah bisa paham? Paham, Pak, paham. Yang lain bagaimana? Jadi sistem proyeksinya seperti itu. Kita punya, ini cuma simulasi ya. Simulasi dari satu objek. Nah, silakan kalian kalau untuk seharusnya tanpa simulasi pun kalian sudah mulai bisa melihat-lihat mereka-reka lah. Kira-kira oh benda ini atau benda yang lainnya kira-kira bentuknya seperti apa kalau dilihat dari depan. Nah, ini bentuk simulasi. Simulasinya memudahkan kita untuk bisa melihat wujudnya. Tapi walaupun tanpa simulasi pun saya rasa kalian sudah bisa mulai mereka-reka, menghayal lah istilahnya. Proyeksi ini kan semacam menghayal dia. Seperti saya bilang minggu lalu itu, mencoba menghayal. Kira-kira proyeksinya seperti apa. Oke, itu untuk tugas yang minggu lalu ya. Tugas minggu lalu, saya harap kalian bisa kerjakan semuanya dengan baik. Dicoba dulu, jangan dulu berpikir ini susah atau ini sulit. Dicoba dulu, dibuatkan saja dulu. Setelah itu orang belajar itu kan dari mencoba dulu. Salah benar kemudian, yang penting dibuat dulu. Kalau tidak dibuat, mana kita tahu itu salah atau itu benar. Oke, itu materi untuk minggu lalu. Simulasinya seperti itu. Kemudian, berarti saya anggap kalian semua paham ya untuk tugas yang kemarin. Untuk gambar proyeksi. Atau ada yang masih belum paham, silakan ditanyakan. Yang masih belum paham, silakan. Jangan Sudah, dipendam. Pak. Sudah ya? Oke, jadi itu salah satu contohnya. Silakan kalian buat untuk dua soal yang lain itu. Silakan digambarkan. Nah, kemudian untuk hari ini kita akan berbicara sama dengan TKA kemarin. Teknik Komunikasi Arsitektur, yaitu tentang gambar perspektif. Nah, tapi perspektif dalam menggambar teknik ini ada perbedaannya. Walaupun gambarnya itu mungkin sama, teknik penggambarannya yang sedikit berbeda. Kalau TK itu kita lebih mementingkan visualnya, kesannya atau estetisnya. Sedangkan untuk menggambar teknik, perspektif yang kita dimaksudkan dalam gambar teknik ini lebih menekankan pada presisi, keakuratan, dan sudut. Bagaimana mencari sudut dari perspektif itu. Dan ada beberapa jenis perspektif untuk menggambar teknik ini. Nah, mari kita lihat saja. Oke, kita coba sharing lagi materi hari ini. Mudah-mudahan
Dan belum dipahami langsung ditanyakan nih supaya kita, karena akan ada tugas juga untuk untuk hari ini. Saya akan berikan kalian tugas terkait dengan materi. Jadi setiap selesai materi, apalagi kalau yang menyangkut praktek, setiap selesai materi, saya selalu kasih dengan tugas. Supaya apa? Supaya kalian bisa latihan di rumah. Karena praktek ya, apalagi kalau kita kuliah online begini, lebih susah lagi kalau mau praktek. Jadi ya saya perbanyak di tugas supaya kalian latihan, dan latihan. Nah, cuma sedikit materinya. Mudah-mudahan kalian bisa lihat ya. Baik, materi ini saya ambil dari buku dasar-dasar menggambar teknik. Mungkin yang STM sudah paham mungkin. Atau mungkin sudah pernah menggambar perspektif. Nah, ini sekedar merefresh kembali kemampuan kalian. Apabila yang belum, ya saya harapkan tolong diperhatikan dengan baik-baik. Nah, gambar perspektif dalam gambar teknik itu dibagi atas 3. Kalian bisa lihat ya, di layar sudah kelihatan tuh. Di layar sudah Pak. Sudah Pak. Iya Pak, sudah. Gambar perspektif untuk gambar teknik ini atau dikenal dengan gambar 3 dimensi itu ada 3, isometris, dimetris, dan kavalir. Nah, perbedaannya di mana? Nah, isometris ini apabila, nah ini yang saya bilang dengan garis cakrawala lah istilahnya. Kalau yang untuk TKA kemarin itu. Nah, untuk isometris ada sudut yang dibentuk antara sumbu X, Y, dan Z. Z ini tegak lurus terhadap garis datar, terhadap garis horizontal, terhadap garis ini, garis sumbu nolnya ini, dia bersifat tegak lurus. Sedangkan X dan Y, dia akan membentuk sudut tertentu. Untuk isometris, dia membentuk sudut X-nya ini, sudut yang dibentuk oleh garis sumbu X dan sumbu Y, itu sama, 30 derajat. Jadi antara X dan Y, sudut yang dibentuk itu 30 derajat. Sedangkan Z ini tegak lurus. Nah, contohnya kalian bisa lihat pada gambar ini, gambar kubus. Apabila dibuat perspektif isometrisnya, sumbu X dan sumbu Y sudutnya sama. Demikian juga dengan balok. Contoh, tadi kubus, sekarang balok. Sudutnya juga sama. Sudut kita melihat wujud 3 dimensinya itu sama. Itu isometris. Jadi 30-30. Sedangkan dimetris itu ada 2. Sumbu X dan sumbu Y-nya bisa bolak-balik sudutnya. Misalkan sudut X 42, jadi ditentukan sudut X-nya itu 42 derajat. Untuk dimetris sudut X-nya 42 derajat, sumbu Y-nya 7 derajat. 7 derajat. Demikian pula sebaliknya, apabila sumbu X-nya sumbu Y-nya 42 derajat, sumbu X-nya 7 derajat. Itu dinamakan dengan gambar perspektif dimetris. Contohnya sama, kubus dan balok. Jadi kita pakai contoh ini kubus dan balok saja supaya kalian lebih mudah paham lah. Nah, kalian bisa lihat langsung di gambar situ, apabila X-nya 42 derajat, maka Y-nya 7 derajat. Seperti itu. Jadi kita langsung ke contoh supaya lebih paham lah. Oke, demikian juga dengan balok. Jadi ada 2 jenis dimetris ini. Yang sudut sumbu X-nya 42 dan sumbu Y-nya 7 derajat. Atau sebaliknya sumbu X yang 7 derajat, Y yang 42 derajat. Itu dinamakan dengan gambar perspektif dimetris. Oke, kemudian yang ketiga itu kavalir. Nah, kavalir itu seperti apa? Silakan kalian lihat proses pengambilan sudutnya untuk sumbu X, Y, dan Z. Nah, jadi cuma salah satu sumbu saja yang diberi sudut. Misalkan sumbu Y 45 derajat, berarti sumbu X-nya 0. Sumbu X-nya 0, sumbu
Z-nya tegak lurus atau 90 derajat. Nah, ini juga ada 2, dibagi atas 2. Apabila X-nya yang 45 derajat, Y-nya yang disumbu 0. Jadi terbaliklah. Apabila X-nya 45, Y-nya 0. Apabila Y-nya 45, X-nya 0. Nah, sebagai contoh kalian bisa lihat sendiri gambar di layar kalian. Ada isometris, ada dimetris, dan ada kavalir. Proses melihat suatu objeknya seperti itu. Ini untuk garis bantunya, ini untuk objeknya. Jadi silakan kalian lihat kira-kira sudutnya ini sama tidak. 30 derajat, 30 derajat, atau yang ini. Yang mana yang 45 derajat, 42 derajat, yang mana yang 7 derajat. Sedangkan yang ini yang mana yang 0 derajat, sumbu mana yang 45 derajat. Ya. Jadi kurang lebih hanya itu materi kita hari ini. Dan untuk latihan di rumah atau untuk tugas di rumah ada beberapa objek ini. Kalian bisa ada 4 objek. Silakan buat gambar perspektif, isometris, dimetris, dan kavalir. Oke, bagaimana kira-kira untuk materi kita hari ini? Pas? Bisa dipahami? Bisa, Pak. Bisa Pak, Tidak bisa susah dipahami. tuh? Tidak susah tuh? Gampang tuh? Ya, Pak. Oke, tidak apa. Saya absen saja langsung. Itu hadir ya. Elias Christian hadir. Hadir Elias. Pak. Oke, Fadila hadir. Ricardus. Ricky ada. Samuel Trisandi. Samuel. Hadir Pak, hadir Pak. Oke, Hadir, Arnoldus. Hadir Pak. Oke. Dodi. Hadir Pak, hadir. Gaspar Refilon. Hadir Pak. Patriot Sowo hadir ya. Umarudin hadir. Hadir Pak. Hengki Ronald hadir ya. Petrus hadir. Hadir Petrus. Hadir Pak. Nah, saya kira engkau lagi di mana? Ada Pak. Bernardo hadir. Bernardo hadir Ada, ya. Ada, Pak. Bernard, Hadir. Alvin Faiz. Oke, baik. Terima kasih. Hadir Pak. Sisa Yung saja yang belum hadir ini. Oke, materinya nanti saya akan kirimkan selesai perkuliahan ini. Silakan nanti kalian langsung download, langsung coba latihan gambar. Minggu depan saya minta dikumpulkan. Kalau memang kita bisa tatap muka, kita tatap muka, datang kumpul. Seandainya kalau minggu depan sudah bisa. Iya Pak. Oke, baik itu saja dari saya. Selamat siang. Silakan melanjutkan dengan mata kuliah yang lain. Iya Pak. Selamat siang, Pak. Selamat siang Pak. Selamat siang.